Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Agung Pratama. Saya merupakan peserta latsar dari Kabupaten Kuantan Sengingi, angkatan ke-32. Hari ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dan bela negara. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna mencegah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dan untuk memiliki pemahaman itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu dimulai dari awal terbentuknya Budi Utomo dan dilanjutkan dengan terbentuknya PNI, lalu rangkaian kejadian seperti Sumpah Pemuda, dibentuknya BPUPKI dan PPKI, dan terakhir sampai pada proklamasi kemerdekaan. Rangkaian peristiwa ini menciptakan 4 konsensus dasar. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara adalah yang pertama itu ada nama Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada semboyan negara, yaitu berupa Bhinneka Tunggal Ika. Dan keempat itu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Selain 4 konsensus dasar tadi, tercipta juga lambang-lambang negara, seperti bendera, bahasa, semboyan negara, dan lagu kebangsaan. Lambang negara ini menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia pada saat itu. Baiklah, setelah dari wawasan, kita lanjut ke bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Rasa bela negara ini berasal dari rakyat Indonesia, yang pada saat itu memiliki kesamaan rasa, sehingga timbullah rasa ingin lepas dalam konteks ini, yaitu penjajahan pada saat itu. Contoh rasa yang sama itu, yaitu sama-sama memiliki rasa cinta tanah air. Dan yang kedua, sama-sama senasib dan seperjuangan. Yang ketiga yaitu sama-sama dijajah. Dan yang keempat itu memiliki keinginan untuk bersatu. Jadi keempat hal itulah yang menimbulkan rasa bela negara pada saat itu. Bela negara juga memiliki nilai dasar. Nilai dasar bela negara yaitu terbagi atas 5. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua itu sadar akan berbangsa dan bernegara,
Yang ketiga itu setia pada Pancasila dan sebagai ideologi negara. Dan yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima itu kemampuan awal bela negara. Seperti yang kita tahu, bela negara ini identik dengan menjaga kedaulatan negara dengan cara menjadi TNI ataupun Polri. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang memiliki profesi selain TNI dan Polri? Kita tetap bisa melakukan kegiatan bela negara dengan cara melakukan pekerjaan kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Contohnya seperti apa? Ya. Contohnya saja profesi saya adalah guru. Dan kegiatan bela negara apa yang bisa saya lakukan sesuai dengan profesi saya? Yaitu dengan mengajar. Dan dalam mengajar, saya harus memiliki sikap-sikap. Yang pertama itu profesional. Ya. Apa maksudnya profesional? Yaitu saya mengajar sesuai dengan bidang saya. Saya merupakan guru Penjaskesrek. Tentu saja materi yang saya ajarkan merupakan materi Penjaskesrek. Begitu halnya juga dengan guru lain. Guru matematika mengajar tentang matematika, guru bahasa Indonesia mengajar tentang bahasa Indonesia. Tidak bisa guru matematika mengajar bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Itu namanya tidak profesional. Selain profesional, guru juga harus memiliki sikap disiplin ya, dalam bekerja. Yang kedua itu bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dengan apa yang akan diajarkannya. Dan juga senantiasa membimbing siswa agar memiliki sikap budi pekerti yang baik. Karena guru tugasnya tidak hanya mengajar, juga membimbing siswa dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar. Dan seperti itulah implementasi kegiatan bela negara sesuai dengan bidang yang saya miliki. Mungkin sampai sini saja penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.